Puji Tuhan. Kalau nggak kedengaran nanti rugi yang belakang ya. Mazmur 13 ayat 2. Maaf, ayat 2. Kita bicara, kita baca dengan keras. Saya mengingatkan kepada WL atau siapapun. Karena ketika Tuhan membuat saya bersama Tuhan melawati India 47 hari. Tuhan bicara, son, never again. Kalau khotbah borongan. Kenapa Tuhan? Tuhan berbicara di dalam hati saya katanya. Bahasa Batak ya, ada yang Batak di sini kan. Dombe-dombeku mendengar suaraku. Tahu kan? Yohanes 10 ayat 27. Bonusnya dapat peka mendengar suara Tuhan adalah hidup kekal. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Mari mulai detik itu. Kalau membaca firman seperti yang sangat bagus hari ini. Kita baca dengan berkobar-kobar. Dengan keras. Supaya apa? Yosua 1 berkata. Mau dengar suara Tuhan? Perkatakan kitab suci. Amin. Ayo baca dengan keras. Supaya kita dapat mendengar suara Tuhan. Baik kita baca. 3, 2, 1. Daud itu pun mengatakan kalau Tuhan sembunyikan wajah terhadap manusia Daud. Betul? Di sini ya. Tapi Daud juga ngomong lagi. Mazmur 22 ayat 2. Dan itu digenapi di kayu salib oleh Tuhan Allah kita yang menjadi manusia. Eli, Eli, lavek sabachthani. Amin. Ayo baca dengan keras. Mazmur pasal 22 ayat 2. 3, 2, 1. Ini dikenapi di kayu salib. Amin. Oleh apa? Yang bicara adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, tema hari ini begitu gampang. Tapi bagi yang belum memahami, begitu sulit. Kalau tangan saya begini, orang Cina itu simpuang. Abraham melunakkan hati Tuhan. Amin. Ya. Tuhan, Sodom Gomora gocap ya. Sekali angka ganjil 50. Jangan kau hapus. Akhirnya terakhir terus dinego. Itu melunakkan hati Tuhan. Amin. Musa juga, Daud juga. Haleluya. Amin. Jadi Allah yang bisa dinego. Tapi renungan kita hari ini berbalik. Satu pertanyaan. Apabila ada satu manusia yang paling jahat di antara semua raja-raja keturunan Yehuda. Orang itu punya banyak sekali dosa. Bahkan salah satu dia korbankan beberapa anak-anaknya untuk dewa Molok. Kira-kira orang yang berdosa itu, kalau kamu sangat jahat dan berdosa, bisa enggak Tuhan yang sembunyi itu mendengar dan menjawab doamu? Bisa enggak? Coba dijawab. Ada buku. Buku di bawah juga ada, buku yang tebal, buku yang kecil sangat bagus. Judulnya Jalan ke Surga. Ini basic doktrin keselamatan. Amin. Dan bisa menangkan ribuan jiwa.
Orang Amerika yang menulis Taiwan, semua Malaysia, Indonesia, baik. Coba jawab. Atau gini, jawab dalam hatimu. Amin. Jawab dalam hatimu. Karena nanti kalau ketahuan kamu salah, ya untunglah saya bukan Tuhan. Jadi cuma suruh gosok hidungmu. Apa artinya gosok hidung? Berbalik dan bertobat. Amin. Lah saya mau tanya, bisa nggak dijawab oleh Tuhan doanya? Apa? Bisa. Selalu bisa. Selama-lamanya bisa. Tapi yang membuat bisa ada dua jalan. Dua pilihan. Bisa atau tidak bisa. Mari kita baca tentang raja yang begitu sadis. Langsung baca aja ayatnya. Semua Anda yang baca. Amin. Karena apa? Tuhan perintah domba-dombaku mendengar suaraku. 2 Tawarikh 33. 2 Tawarikh 33. Terus sampai ayat 6 kalau enggak. Ayat 6. Baik. Keras sekali. Baca dengan keras. 2 Tawarikh 33 ayat 1 sampai 6. 3, 2, 1. Lanjut. Amin. Jadi yang kita aminkan apalah adalah isi hati Tuhan dicurahkan pada kita hari ini. Sebab ada tertulis. Juga boleh kurangnya. Amin. Ya. Ada enggak? Coba bagian LCD ada enggak? Firman bahasa Inggris yang kalian masukkan ke komputer dari NIV. Kalau ada berarti luar biasa, berkat 3 kali. NIV. Cari dari HP-mu, masukkan. Nah, sebentar lagi saya akan memberikan satu tema yang membuat hati saya meledak dan berapi-api. Untuk mengkhotbahkan tentang orang sejahat apapun yang melakukan tidak mau dengar suara Tuhan. Bapaknya sangat baik, terbaik di antara semua Raja Yehuda, Raja Hizkia. Tetapi anaknya kurang ajar banget. Dia bunuh anak-anaknya. Karena di dalam versi ada 2 Tawarikh 33 ada. Coba personal HP ada yang bisa buka NIV, New International Version. Karena di dalam NIV dikatakan seperti ini. Ada pastor. Ya. Coba baca dulu bahasa Indonesianya, ayat 11. Nah ini, tindakan Tuhan berlanjut. Manasye diserahkan oleh Tuhan kepada musuh
Yes, ayo baca yang keras. 2 Taware 33 ayat 11. Buka, baca yang keras. Yes. Ayo. 3, 2, 1. 2 Taware 33 ayat yang ke-12 saja. Ayat ini baca di rumah. Saya sudah katakan tadi. Diserahkan. Mari baca dengan keras. 3, 2, 1. Amin. 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 Kenapa? Karena di ayat 12 itu sesuatu terjadi. Dalam terjemahan Indonesia sangat jelek. Dalam terjemahan Indonesia sangat jelek. Sehingga di dalam terjemahan Indonesia keadaannya itu sesungguhnya Manasye itu diserahkan, ditawan, ditangkap, ditawan, dibelenggu kaki tangannya. Nah, kemudian setelah itu di dalam terjemahan NIV dikatakan setelah ditawan, dirantai kaki tangannya, then the enemy put a hook in the nose. Apa terjemahannya? Kemudian musuh memberinya sebuah kaitan di hidungnya. Coba saudara bayangkan. Bagaimana Manasye bisa berbalik dan bertobat? Bagaimana Tuhan bisa menjawab doanya? Bagaimana Tuhan bisa mendengar? Allah yang sembunyi dapat mendengar suara manusia. Hai manusia, anggap dirimu Manasye hari ini. Amin. Amin. Then the enemy put a hook in the nose. Jadi musuh menaruh seperti pancing di hidungnya, diseret dengan senar tali kirmisi di zaman dulu yang buat nurunkan Paulus apa itu. Dampaknya apa? Dalam keadaan kepepet, bahasa Prancisnya, terdesak, kepepet. Dia nangis dalam hatinya. Dia berbalik dan bertobat. Dahsyat ya. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Ayat 12 kita baca. Jadi ingat itu. The true story. Manasye ditangkap, kaki tangannya dibelenggu dengan rantai, dan kemudian hidungnya ditaruh kaitan seperti pancing ikan dan diseret dengan tali kirmisi atau senar yang kalian tahu sekarang. Dalam keadaan ditawan, diseret, hatinya berbalik dan bertobat. Amin. Amin. Ini loh renungan. Kalau kalian baca 2 Raja-Raja 21, juga dapat apa-apa tentang Manasye juga. Tapi di ayat ini, Tuhan berkobar-kobar membuat hati saya, karena saya mendengar suara Tuhan. Look, my son, this is what happened. Imagine, bayangno, kamu tak taruh pancing, tak seret musuh manusia lain, aku gerakkan. Amin. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Ayat 12 kita baca dengan keras. Ayat 12 ini sangat dahsyat. Allah kita sangat dahsyat. Oke. Ya. Ayo baca. Ini kelihatan. Tidak ketutupan. Oke, baik. Baik. Kalau gitu saya tidak bergerak.
Kita baca 2 Tawarikh pasal 33 ayat 2 Tawarikh 33 ayat 12. 3, 2, 1. Ayat 13. Lanjut ayat berikutnya. Lanjut. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Ibadah raya ini tidak akan berguna sama sekali untuk seluruh gereja, seluruh manusia di bumi. Kecuali Tuhan Allah rela mengosongkan diri menjadi manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ikuti saya tanganmu. Tolong dibuka Ibrani 9 ayat 14. Ayo, ngomong dulu gini. Lihat saya. Ayo, tangannya diangkat. Kecuali Allah yang menjadi manusia, dingek, disembelih. Amin. Catat nanti pulang baca di rumah. 1 Korintus 5 ayat 7, Wahyu 5 ayat 6, ayat 9, ayat 12, Wahyu 13 ayat 8. 4 kali di kitab Wahyu dikatakan engkau telah disembelih. Engkau huruf besar. Dan dengan darahmu. Amin. Mari baca dengan keras. Ibrani 9 ayat 14. 3, 2, 1. Ibrani 9 ayat 14. 3, 2, 1. Amin. Tanpa darah Allah tidak mungkin. Saudara masuk. Tahu apa? Hadiratmu Tuhan. Juga bisa menerima hadirat Tuhan. Amin. Karena melalui itu tirai pembatas antara Allah yang kekal dengan kamu dan aku yang fana dibukakan, disingkapkan, disobek. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Sehingga saudara dapat bersatu dengan Allah yang hidup. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Makanya jangan pernah gereja setan yang tidak ada perjamuan kudus. Amin. Amin. Kita harus menjatuh dari tubuh Tuhan Yesus dan darah Tuhan Yesus. Amin. Nah sekarang pertanyaannya, ojo gemeter dengan khotbah ini ya. Amin. Amin. Sekarang jawabannya begini. Kira-kira, iya dah. Nah, aku kasih kuisnya dulu. Jalan ke surga. Amin. Harus bisa jawab. Yang saya jawab saya kasih angkat tangan. Ya.
Bahasane ngene. Neng koneng atine Gusti Yesus. Rengiteng-iteng guteng bahasa Madurane. Artinya atine menungso. Bang abang duduk gendera londo. Ada lagu kan? Bang abang bukan. Mulai hari ini nggak boleh ya. Tahu kan apa WL mana tadi WL? Lagunya itu ngene. Apa? Ku masuk ruang Maha Kudus. Dengan apa yuk? WL? Beri kemuliaan untuk Tuhan. Itulah cara ibadah yang benar. Amin. Jadi pangabang geti Yesus. Amin. Teh poteh tengiteng oleh darah Yesus menjadi teh poteh. Nah, pertanyaan yang pertama ya, ini Yohanes 3:16, Matius 11 ayat 28. Tuhan berkata, "Hai kamu menantang semua, tak peduli suku apapun." Ini coba lihat. Pak Julius, tolong kalau bisa jawab. Ya. Ada satu dosa orang Kristen ikut ibadah sepanjang hidupnya, mulai 7 generasi sebelumnya sampai detik ini. Setiap saat you rajin ibadah pun, you tetap bisa masuk neraka. Tidak usah berbuat 10 dosa yang ditulis 10 hukum Allah. You bisa masuk neraka. Coba, dosanya apa? Bapak baju merah bisa jawab. Dosa apa? Ada tertulis di sini. Salah satu ini. Nanti yang dapat buku, jawabmu salah pun aku kasih buku dengan syarat. Kalau salah, gosok hidung. Tandanya apa? Saya bukan malu, tapi saya berbalik dan bertobat. Karena kowe orang ngerti apa-apa, saiki ngerti apa-apa. Amin. Coba, dosanya apa? Hitam-hitam ini. Ada tulisannya putih-putih. Baik, kalau kalian takut gosok hidung, ikuti saya. Semua pemirsa di online pun harus melihat, mengerti ini. Ayo ikuti saya. Tangannya diangkat. Tidak. Yang keras. Tidak. Boten. Percados. Kalian Gusti Yesus akan dihukum. Markus 16 ayat 16b. Betul? Dua pilihan bebas kan? Mau percaya akan diselamatkan. Percaya dan mati terhadap dosa dan dibaptis. Mau tidak percaya, go to hell. Betul? Ini tulisannya. Tidak percaya Tuhan Yesus. Nah, pertanyaannya kedua. Bang abang, apa? Oke. Tuhan berkata, it is finished. Tetelestai. Ya. Artinya manusia hitam. Ya Pak Simon boleh baca ini, boleh jawab ini. Dapat ini 3 kok bukunya. Nah, orang ini ya, gambare perhatikan. Artinya manusia hitam jadi putih. Kalau orang itu mengaku dosa, meminta ampun, mengampuni orang lain, dan juga dia tidak mau berbuat dosa lagi. Artinya menjadi poteh. Pertanyaannya, apa ini sudah selamat Pak Julius? Apa ini sudah selamat Pak baju merah? Jawaban, lo lek salah tak kayak buku kok. Pokoknya gosok irung. Lek bener langsung bukunya. Ayo, sudah selamat atau belum? Ini basic doktrin keselamatan. Yang lain?
Yang sudah siapa angkat tangan? Bukunya cuma 3 loh, cepet-cepetan angkat tangan. Belum selamat. Bagian Tuhan sudah selesai. Amin. Nah, bagian Pak Julius apa? Ya. Ini ya, ikuti saya tangannya. Tok tok tok. Tok tok tok. Duduk nawani bakso. Ayo tangannya. Tok tok tok. Tuhan Yesus berdiri di depan pintu hatiku. Buka Wahyu 3 ayat 20. Baca. Bagianmu adalah menerima Tuhan. Di dalam hati yang teh poteh ini, kalau ini tetap poteh, yuk kemasukan legion. Ribuan, ratusan ribu kayak Saul. Roh Tuhan meninggalkan Raja Saul di dalam 1 Samuel 16 ayat 14. Roh setan masuk penuh. Amin. You dapat loh. You dapat. Oke. 1. Nah. Amin. Nah. Ayo baca dengan keras Wahyu 3 ayat 20. Kreng, kreng, kreng. Ini loh. Tuhan ngetok. Kita nawari. Nawari mau enggak kita bersekutu di dalam hadirat Tuhan ibadah ini. Amin. Mau ya? Mau ya? Beri kemuliaan untuk Tuhan. Jadi yang putih bersih belum selamat, selamat. Tuhan menunggu responmu. Roma 10 ayat 9-10. Baca Wahyu 3 ayat 20 dengan keras. 3, 2, 1. Mau saudara? Tuhan hidup di hatimu mau? Jadi kalau ada pertanyaan Tuhan di mana di surga? 1000% betul. Kalau ada pertanyaan Tuhan di mana lagi? Oh Tuhan Maha hadir kok di mana-mana. Betul, omnipresent. Tapi yang paling betul Tuhan di mana? Bangkit berdiri. Kita sudah selesai renungan hari ini. Amin. Tak peduli seberapa jahat kamu. Seluruh Alkitab PLPB rahasianya hanya satu. Coba buka dan baca dengan keras apa yang Tuhan kehendaki. 2 Petrus 3 ayat 9. Ini loh Tuhan kehendaki. Amin. Yes. Ini sejak kapan? Sejak Nuh memberikan sate kambing. Sejak Nuh membakar korban bakaran. Tuhan berjanji takkan pernah lagi membinasakan manusia. Amin. Amin. Yes, ayo baca dengan keras. 2 Petrus 3 ayat 9. 3, 2, 1. Satu buat you, satu buat yang kacamata ini. Tidak bawakan dong. Satu buat ibunda yang di belakang ini. Baju biru. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Amin. Amin.